Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad lagaut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitum wasma'u wa ati'u la ilaha illallah wa la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala bani Adam afdalal makhluqat wa afrada alaihimul khamsata minas salawat wa amarahum bimtithalil ma'murat wa jitinabil manhiyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadil mab'uthi ila jami'il anami wal jamadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun akramakumullah. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الإيمان عريان ولباسه التقوى. Al-hadits atau kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwan, saudaraku kaum muslimin, sidang salat Jumat Masjid Jami' Al-Kautsar Indro Kebomas Gresik, akramakumullah. Dalam kesempatan yang sungguh teramat dan sangat singkat dan terbatas ini, di penghujung tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesabaran, ketawakalan kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan dengan cara kita memperbanyak zikir, tasbih, tahlil, tahmid, kalimat-kalimat thayyibah yang lain, membaca Al-Quranul Karim pagi, sore, siang, malam, kapanpun, dimanapun kita berada. Tentu itu semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Diharapkan oleh kita ikhwan tentu tidak hanya sekedar membaca. Membaca itu sungguh luar biasa Pak, apalagi kita bisa konsisten dan istiqomah. Tetapi mari kita mencoba untuk memahami apa yang kita baca. Kita memahami, mentadabburinya,
menghayatinya, dan sekaligus tentu kita bisa mengamalkan dan melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, semampu mungkin, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa maksimal. Tidak kalah pentingnya ikhwan, tingkatkan pula mari rasa keyakinan kita, rasa keimanan, rasa mahabbah kita terhadap Rasul-Rasul Allah, terhadap Nabi-Nabi Allah, khususnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat Pak, pagi, sore, kapanpun, dimanapun kita berada. Tentu itu semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Diharapkan pula oleh kita tentunya tidak hanya sekedar membaca sholawat. Membaca sekali lagi itu sungguh luar biasa Pak, apalagi konsisten dan istiqomah. Tetapi mari kita mencoba untuk bersolawat. Artinya apa? Kita mari belajar dan berusaha semaksimal mungkin. Di samping lisan kita selalu basah dengan membaca sholawat, tetapi kita mari mencoba untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti jejak-jejak beliau, mengikuti perilaku daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ikhwan, kalau memang itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini, itu yang bisa kita lakukan, insyaallah lah Pak, kita punya keyakinan kebahagiaan hidup yang selalu kita harapkan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman yang selalu kita idam-idamkan, cepat atau lambat pasti Pak akan diwujudkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kehidupan dunia yang fana ini, lebih-lebih kelak tentu setelah kita bersama-sama menghadap Allah Rabbun Jalil. Ayyuhal ikhwan, saudaraku kaum muslimin sidang salat Jumat akramakumullah. Tentu kalau kita berbicara tentang iman, itu tentunya kita berbicara tentang sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang maha hebat, yang serba dahsyat. Karena apa? Karena dengan iman inilah ikhwan, apapun yang kita lakukan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dari yang paling remeh sampai yang paling hebat, apapun yang saya katakan di sini, yang kita lakukan, kalau itu semua didasari dengan keimanan yang benar, didasari dengan keikhlasan, maka semua itu akan ada nilai yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hewan sebaliknya, sehebat apapun yang kita lakukan, apalagi yang remeh, sebanyak apapun yang kita perbuat, apalagi yang sedikit, semuanya kalau tanpa didasari dengan keimanan yang benar dan keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kata kita itu hebat, yang kata kita itu banyak dan besar, sungguh ikhwan, semua itu tidak ada arti di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian fungsi, demikian peranan dan keberadaan iman dalam kehidupan ini. Sampai-sampai Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan dengan jelas, kita semua hafal saya kira, karena surat pendek sering kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kata Allah. Di sini Allah bersumpah ikhwan, wal asri, demi masa, kata Allah, demi waktu asar. Ini senderan tentu bagi kita. Yang namanya waktu asar, matahari sebentar lagi akan terbenam ikhwan. Kita sudah umur berapa Pak? Sebentar lagi akan surup mataharinya. Kita akan hilang begitu saja nantinya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu asar, kata Allah. Innal insana, sesungguhnya manusia. Di sini kata orang ngaji nahu pakai huruf taukid Pak. Inna, sesungguhnya manusia lafi khusrin, kata Allah, sungguh berada dalam keadaan rugi total, siapapun orangnya, siapapun manusianya, kata Allah. Di sini fungsinya iman. Illalladzina amanu
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang atau mereka-mereka yang mau memenuhi 4 kriteria. Ini yang tidak rugi kata Allah. Illal ladzina amanu, yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak hanya sekedar beriman, tapi harus dibuktikan dengan wa amilus solihat, memperbanyak amal soleh. Lalu amal soleh itu apa Pak? Tidak sesuai. Jangan sampai melenceng daripada syariat. Amal soleh itu dikatakan adalah perbuatan dan perilaku apapun yang sesuai dengan syariat, itu namanya amal soleh. Tetapi kalau tidak sesuai dengan syariat bukan amal soleh, tetapi itu amal toleh Pak. Jangan kita salah paham. Jangan kita mengukur dengan akal dan otak kita sendiri. Di luar sana tidak sedikit katanya berbuat amal soleh, entoh ternyata nyimpang dari syariat kadang. Ini yang kedua dibuktikan dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi, kriteria yang ketiga, kita dituntut untuk senantiasa dan selalu saling berwasiat dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Watawasau bis sabr, dan kita dituntut untuk saling bernasihat dan berwasiat dengan sabar. Sabar melakukan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, sabar menerima bala ujian yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita menyikapi seperti apa, tentu kita semua harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ fungsinya iman Pak. Semua rugi kata Allah kecuali orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mari jaga iman kita ini Pak. Jangan sampai hilang, jangan sampai lemah, jangan sampai ngeropos begitu saja. Karena kata Nabi dikatakan al-imanu uryanun, katanya iman itu telanjang Pak. Ibarat kita manusia tidak pakai busana, mudah terserang penyakit, mudah masuk angin Pak. Wong ada virus seperti ini kita dianjurkan pakai masker, harus demikian dan demikian. Ini aparat TNI semuanya bau-membau untuk menanggulangi, mencegah datangnya virus baru ini. Luar biasa antisipasinya. Memang harus seperti itu, kita ikhtiar Pak. Tetapi dengan iman ini bagaimana? Al-imanu uryanun kata Nabi. Bentengnya apa? Iman ini telanjang kata Nabi. Walibasuhut taqwa. Bentengnya bukan masker Pak, tetapi bentengnya iman adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jaga iman kita, jangan sampai hilang begitu saja. Ada beberapa penyakit iman ikhwan yang harus kita waspadai. Kalau sekarang kita waspada dengan datangnya wabah baru ini, varian baru Omicron katanya, ini dahsyat Pak katanya. 70 kali lebih cepat atau 7 kali lebih cepat dari Delta kemarin. Subhanallah, ini penelitian di Hong Kong sana seperti itu. Nah, ada penyakit iman yang lebih dahsyat daripada itu Pak. Jangan sampai iman kita ini tercemar, jangan sampai iman kita tersang dengan penyakit ini. Pernah dan sering saya sampaikan sebenarnya agar kita lebih berhati-hati. Imam Abu Hanifah pernah ditanyakan, ya Aba Hanifah ayyu dzambin ahwafu lisalbil iman. Wahai Syekh Abu Hanifah, kira-kira dosa apa yang lebih mengeroposkan terhadap iman? Beliau menjawab spontan, ada 3 hal. Salasu hisolin kata beliau. Pertama, tarkus syukri alal iman. Ini penyakit Pak. Tidak pernah mensyukuri nikmat iman. Mohon maaf ikhwan, iman ini bukan warisan leluhur Pak. Iman ini bukan warisan orang tua, bukan warisan guru. Tidak ada yang bisa mengimankan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah Allah. Kita termasuk orang-orang pilihan Pak. Dipilih oleh Allah dengan pilihan menjadi orang yang beriman. Ini yang wajib kita syukuri ikhwan. Tidak semua orang menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang yakin, beriman kepada Allah, senang dengan masjid, senang dengan ibadah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita syukuri. Ayyuhal ikhwan, yang pertama tadi adalah tarkus syukri alal iman, tidak pernah mensyukuri nikmat iman. Kemudian yang kedua, penyakit iman yang harus kita hati-hati ikhwan, tarku khaufi su'il khatimah, tidak pernah terlintas dalam benak dan batin kita, bagaimana kalau kita besok dicabut dipanggil oleh Allah husnul khatimah atau su'il khatimah. Tidak pernah terlintas dalam batin dan benak kita.
Sementara apa saja yang kita fikirkan, semua kita fikirkan. Tetapi hal yang satu ini jangan dilewatkan, ikhwan. Siapapun orangnya yang tidak pernah terlintas dalam jiwa dan benak hatinya, bagaimana kalau besok kita dipanggil husnul khotimah atau su'il khotimah? Berarti kita sudah kecanduan, berarti kita sudah terjangkit salah satu penyakit iman yang kata Imam Abu Hanifah, fal aghlabu yakhruju minad dunya biwairi iman. Kalau kita terjangkit dengan salah satu penyakit ini, maka fal aghlab yakhruju minad dunya biwairi iman. Biasanya kata beliau akan keluar dari dunia ini dipanggil oleh Allah, na'udzubillah min dzalik biwairi imanin, tanpa membawa iman sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, zulmul lil ibad, sering zalim. Sifat kita selalu zalim terhadap hamba-hamba Allah yang lain, terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan sekali lagi saya katakan, zalim itu melakukan apapun yang tidak sesuai dengan syariat, Pak, itu namanya zalim, Pak. Makanya kita berhati-hati. Mudah-mudahan dengan adanya paparan ini kita lebih berhati-hati ke depan. Jangan sampai akidah dan iman kita juga terserang oleh penyakit yang memang tidak kelihatan ini. Kadang kita tidak merasakan kalau kita terserang, tidak pernah mensyukuri nikmat iman, tidak pernah terlintas kalau kita dipanggil kelak su'ul khotimah atau husnil khotimah. Juga kita kadang selalu zalim, baik pada diri sendiri, keluarga, dan lain sebagainya. Semoga kita yang ada di masjid ini, keluarga, anak, istri kita semuanya diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membentengi, melindungi iman dan akidah kita ini. Jangan sampai ngeropos, jangan sampai hilang begitu saja. Semoga setelah nanti kita dipanggil oleh Allah, bisa terucap dari lisan kita ini kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dipanggil dalam keadaan husnil khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala bani Adam afdalal makhluqat wa afrada alaihimul khamsata minas salawat wa abarahum bimtithalil ma'murat wa jitinabil manhiyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina Muhammadinil mab'uth ila jami'il anami wal jamadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun akramakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad.
اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والقرona والأوميكرون والأمراض والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله